Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Baik. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelumnya terima kasih ya karena udah hadir di Balai Desa Sukacita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Raihani, selaku perwakilan dari Puskesmas yang akan melakukan penyuluhan terkait tentang insomnia. Nah, di sini saya akan bersama teman-teman selama kurang lebih 40 menit yang akan dibagi menjadi sesi penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyain di sesi tanya jawab ya. Nah, tujuan dari kegiatan kita hari ini tuh untuk memberitahu teman-teman semua nih tentang apa itu insomnia dan gimana sih cara pencegahannya gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, ini aku mau bagiin sedikit dulu sebagai media penyuluhan kali ini. Iya, makasih Kak. Iya. Oke, kita buka di yang pertama. Jadi tidur itu kan termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia ya yang cukup penting. Tapi tuh teman-teman suka begadang nggak sih? Nah, itu nanti bisa jadi masalah loh. Masalahnya apa? Insomnia namanya. Apa itu insomnia? Jadi insomnia itu adalah gangguan tidur yang bisa membuat orang itu untuk tidur atau ini tidurnya tuh kayak gak nyenyak gitu. Jadi suka bangun tengah malam. Nah kalau terus menerus itu bisa mengganggu aktivitas seseorang. Untuk paginya tuh kayak lemes gitu, gak ada semangat. Teman-teman tahu nggak kira-kira apa penyebabnya insomnia pada remaja? Nah, yang pertama itu ada karena kecemasan. Kecemasan. Kok bisa ya remaja itu cemas mikirin apa? Kalian pernah nggak sih kayak baru saat tidur gara-gara mikirin tugas, terus nilainya jelek? Ya, karena ini Kak, nah itu bisa bikin cemas gitu ya. Kalau cemas tubuh itu kayak nggak relax, jadi nggak bisa buat tidur gitu. Jadi mengganggu. Lalu yang kedua stres akan ini. Konsentrasi di sekolah dari orang tua, terus banyaknya kegiatan di sekolah, kita tidak ada les, kan itu menyita waktu istirahat ya. Jadi istirahat. Oke, selanjutnya penyebab yang ketiga itu adalah gadget berlebih. Nah, siapa nih yang kalau mau tidur itu scrolling TikTok? ya sampai pagi. Kan ya, karena tuh HP kan memberikan cahaya tuh namanya sinar biru. Nah, karena kita tuh terpapar cahaya terus, jadi tuh otak kita tuh berpikir, oh ini tuh masih siang. Jadi mereka tuh nggak memproduksi hormon tidur namanya melatonin. Jadi kita nggak merasa ngantuk gitu. Padahal kan kita butuh untuk tidur ya. Jadi kan, nah lalu yang selanjutnya ada pola hidup tidak sehat. Seperti kayak kita kurang olahraga, pola makan jelek, terus mengonsumsi kafein. Itu kafein kan nggak bikin ngantuk ya, kayak minum kopi gitu kan. Itu bisa mempengaruhi kualitas tidur. Lalu yang selanjutnya lingkungan tidak nyaman. Kayak gimana itu? Kalau misal setelah tidurnya tuh lampunya nggak terlalu gelap, tapi lampunya terang banget, itu kayak nggak bisa tidur kan. Lampu yang kecil nggak terlalu gelap, terlalu terang kan. Terus apa nih dampak dari insomnia? Bisa dilihat yang ini. Dampaknya apa? Kelelahan. Jadi itu rasa lemes, nggak ada energi, kayak nggak ada gaya hidup gitu, ya kan? Terus yang selanjutnya gangguan konsentrasi. Nah kalau sekolah itu kayak nggak bisa mikir, aku nggak bisa ngapa-ngapain hari ini gitu, bisa fokus, tapi dia bisa ini gampang Tidurnya, Kak? Iya bisa juga itu. Iya Kak, kalau ada yang Jangan dikelas sama sih Kak, nggak kelihatan kita sebangku. Oh iya sih. Terus yang selanjutnya emosi tidak stabil, jadi lebih gampang marah, gampang nangis tuh. Marah-marah ke siapa kamu? Kakak, aku deketin dulu. Gitu. Iya. Terus dampak selanjutnya nih kalau buat belajar, biasanya prestasinya tuh turun, kayak jelek karena kan kita harus belajar ya. Terus kayak otak tuh jadi susah ingat-ingat materi pelajaran gitu. Terus gimana cara kita mencegah insomnia? Yang pertama, kita tuh harus mengatur waktu. Kayak ya kalau tidur jam 9 ya jam 9 gitu terus konsisten gitu. Biar kita tuh kayak ya tidur jam 9, nggak perlu jam 5. Jadi terus setiap hari. Terus selanjutnya kurangi gadget. Nah, kalau misalnya kalau mau tidur bisa dimatiin dulu gadgetnya 1 jam sebelum tidur. Biar nggak terlalu kena cahaya. Kan cahaya tadi berefek kan? Tapi kalau gadgetnya nonton TV, itu
Iya, kamu juga. Apa itu iya nggak kayak ada ketentuan Bebas. Iya. Susu tapi kita nggak pakai susu. Ya ngelakuin hal-hal yang berpositif lah. Coba kayak baca buku mungkin. saya suka baca buku. Oke, yang selanjutnya tadi menciptakan kenyamanan di kamar yang bikin nyaman itu aku bagus kalian aja. Nah, selanjutnya itu adalah olahraga teratur. Jadi kan kalau dikasih pagi atau siangnya atau sore itu kita olahraga. Nanti kan malamnya badannya kayak capek gitu kan. Terus yang selanjutnya kalau nggak stres kayak ya merelakskan badan gitu, bisa tarik nafas atau curhat ke temennya. Kayak dia ngasih cerita ke dia. Masalah apa tuh? Nggak tahu kak, masalah ketawa kak. Enggak. Oke, karena pemaparan materi kan udah selesai, jadi dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu Pak? Saya kak, nah ini kalau sebelumnya kan kita ada terbiasa tidur jam 2 pagi, terus cara kita kembaliin tidur di awal di jam 9 malam itu gimana? Nah, jadi kan kita kayak susah ya kalau mau geser jam tidur dari jam 2 pagi ke jam 9 malam. Kan kayak jauh banget, gak bisa langsung gitu kan. Kita bisa geser pelan-pelan kayak 1 jam sebelumnya. Jadi misal biasanya jam 2 nih, besoknya geser ke jam 1 pagi, terus besoknya lagi ke jam 12 malam gitu. Sampai ke jam 9, terus dirutinin konsisten setiap hari tidur jam 9 malam gitu. Berarti pelan-pelan ya kan? Terus ada yang mau tanya lagi saya Kak? Oh, iya. Kan saya juga biasa tidur malam itu jam 9 malam. Tapi kok ada teman Kayak kan dia sering tidur. Iya, walaupun kayak baru masuk kelas. Nah itu mungkin padahal udah bagus ya, jadi dia udah konsisten jam 9 ya. Nah itu mungkin kayak ada yang salah sama diri sendiri, kayak mungkin tidurnya tuh kayak ada tekanan gitu, ada stres gitu. Oh, saya sudah bilang kak. Iya, jadi mungkin kamu bisa mencoba merilekskan atau mengelola stres tadi, kelola stres tadi. Ada yang mau ditanya lagi dari teman-teman? Karena kalau ada nih sesi penyampaian materi udah jawab udah, jadi sekarang giliran kakak yang banyak kalian. Kan tadi udah dijelasin nih tentang penyebab dari insomnia tadi apa aja. Bisa disebutin satu-satu nggak? Saya kak. Apa tuh? Itu dari kita main HP. HP jadi kayak apa namanya main HP terus sampai banyak waktu. Karena dari HP kak. Oh iya, bagus. Itu saya close dulu dong temennya. Kan temennya tadi udah jelasin tentang penyebab. Jadi ada yang bisa nyebutin nggak cara pencegahannya? Iya, iya. Jadi itu bisa bangun dulu, kurang ide, terus batasi minum kopi, terus membuat suasana kamar itu yang nyaman, Betul. terus olahraga teratur sama kelola stres kak. Oke, wah bagus sekali. Betul ya jawabannya. Nah, ternyata kalian semua udah memperhatikan dengan sangat baik ya, udah tahu ya, keren banget. Jadi teman-teman, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, tidur itu bukan sebuah kemewahan, tapi kebutuhan dari kita semua. Kita bisa mencegah insomnia dengan mengurangi HP, mengatur tidur, dan juga mengelola stres. Yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya